Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu pagi jam 6 kita baru pulang nyerok kutu air dan kita dapat kutu air nggak banyak cuman setengah kilo. Dan ini sisanya udah kita bawa ke atas, yang di bawah farm udah makan semua yang kolam. Dan alhamdulillah kita akan kasih makan buat yang di sini. Jadi kalau setengah kilo kita ditambahin air biar ikannya itu makan semua. Nah yang sebelah sana itu udah dikasih makan Jadi yang sebelah sini belum. Terus sama yang kolam ini belum Jadi kita akan ajak kalian buat kita kasih makan burayak yang sekarang itu ada usianya rata-rata ada yang 4 hari, ada yang 2 minggu, 3 minggu, sampai paling gede 1 bulan Dan ini yang deretan kesini alhamdulillah tuh, ini ikan-ikannya udah kita sifon semua kemarin. Jadi kalau kutirnya dikit kita ngasihnya ditambahin air. Fungsi tambahin air itu biar makan semua biar apa, biar kebagian. Tuh burayaknya juga udah 1 bulan yang paling gede. Jadi alhamdulillah ini yang masih kecil tuh baru dituang kemarin tuh masih kecil banget ini tuh masih kecil banget. Jadi kalau masih kecil tuh pakannya jangan terlalu banyak secukupnya aja. Jadi kalau kebanyakan juga nggak bagus, karena kalau kebanyakan yang ada bisa mati semua. Nah ini yang udah lumayan gede alhamdulillah 1 bulan. Jadi udah siap nanti 1 bulan lagi kita sortir. Kalau masih 1 bulan belum lumayan gede, belum mutasi ke baskel, belum mutasi ke selo. Jadi masih tahap pertumbuhan lah. Jadi makannya cuman kayak gini aja, semprot ditambahin air tuh, karena pakan ini kalau kebanyakan usia 1 bulan ke bawah itu nggak bagus buat ikan, yang ada bisa mati kebanyakan. Maksudnya 2 minggu ke bawah. Kalau misalnya over itu nggak bagus, tapi kalau misalnya udah 1 bulan kita ngasihnya agak banyak juga nggak masalah karena dia pasti habis sampai malam. Tapi kalau burayak yang kecil segede gini nih tuh masih umuran 6 hari, kalau kita kasih pakan banyak dia bisa mati burayaknya, karena kalau kebanyakan juga kalah sama kutu air. Kalau ini udah 1 bulan udah aman jadi mau dikasih makan banyak juga nggak masalah, tapi kita nggak ngasih makan banyak, yang penting biar makan dulu semuanya jadi biar kebagian semua rata, baru nanti kita nyerok di empang. Di empang udah ada kutu air, nanti kita kasih lihat buat kalian ya nih. Jadi empang bawah tuh udah ada lagi kutu airnya, udah kita treatment lagi empangnya biar ada kutu airnya, dan alhamdulillah udah lumayan ada kutu airnya. Jadi yang deretan sini masih umur masih 6 hari ini umur yang kemarin kita breeding juga. Jadi kalau kalian lihat videonya 6 hari yang lalu, ini ikannya nih masih kecil banget. Jadi masih tahap pertumbuhan ini masih kecil-kecil banget. Nah ini ada 3 induk, 3 lubuk, 1, 2, 3 yang akan kita jual lubuk ya. Jadi kalau kalian pengen beli lubukan, nah ini kita kasih lihat nanti habis ini sebelah sini nih. Jadi sebelah sini juga ada yang masih ada indukannya Jadi masih lengkap sama indukannya. Jadi kalau misalnya pengen indukan ya ada lubukan sama indukannya. Nah ini lubukan AM tuh. Anakannya nggak banyak Jadi ini kita breeding langsung di sini Jadi kita breeding langsung di bak seperti ini, dan kebanyakan yang kita breeding di sini gagal total. Jadi kita ngebreed 12 pasang HM kemarin. Ternyata yang jadi cuma berapa? Yang jadi cuma 4 pasang, sisanya gagal. Jadi kemarin gara-gara baskomnya nggak muat, nggak ada lagi, jadi kita terpaksa ngebreed di sini dan ternyata gagal. Jadi yang jadi cuma 4 pasang, yang gagal 8 pasang HM. Artinya tingkat kegagalan itu bisa dibilang 80%. Jadi bisa dibilang kita nggak ngebreed lagi di bak seperti ini. Jadi kalau kalian tanya kenapa bisa gagal banyak, karena tempatnya besar Jadi kalau kalian ngebreed ikan cupang lebih baik di baskom seperti ini Ini diameternya itu 20 cm. Kalau misalnya dia tempatnya kecil, nggak terlalu besar seperti ini, dia tingkat kawinnya besar Kenapa? Karena dia nggak lari-larian. Kalau besar seperti ini, female kebanyakan ngumpet dan juga bisa kabur-kaburan. Jadi kurang maksimal Jadi mendingan di baskom aja kalau ngebreed. Jadi lebih efisien, karena kita ngebreed di baskom kemarin aja itu tingkat keberhasilannya 90%, yang 10% gagal. Jadi tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Nah bentar lagi kita kasih lihat ya nih, yang indukannya mau kita rilis 1 lubuk
ada 3 lubuk lah yang mau kita rilis. Buat kalian yang nanya lubukan di Farm Galaxy Koi Indonesia bisa dibeli lubukan nggak? Jadi kalau kalian pengen, kita kasih lihat buat kalian. Nah, kita kasih makan juga. Ini nih 1 2 3. Nih, ini ini ada induk ini jenisnya apa? Ini jenisnya barongsai galaksi. Jadi jenisnya barongsai, dan ini anakannya. Ini anakannya tuh, alhamdulillah padat. Ini anakannya tuh, kesini sini padat. Jadi ini yang indukan barongsainya. Ini yang barongsai serian keberapa? Ini yang serian kita cek dulu. Ini yang serian kedua. Jadi yang serian kedua ini merahnya lebih dominan, dan ini permintaan yang paling tinggi ya sekarang, alhamdulillah. Jadi kalau kalian pengen lubukan barongsai ini kita rilis ya nih. Ini usianya baru nggak tahu berapa hari, karena gue juga lupa, tapi udah kelihatan nih burayaknya. Nah, burayaknya udah kelihatan. Ini kalau nggak salah barengan ngebreed sama yang ini barengan ngebreed sama yang sama yang sebelumnya. Jadi ini kan kita breeding yang terbaru Nah, sebelum ini kita breeding, ini yang kita breeding juga. Jadi ini ada 3 pasang yang kita breeding bareng sama yang di baskom. Dan ini udah jadi burayaknya. Jadi ini nggak tahu umurnya 1 minggu atau berapa hari, tapi udah kelihatan kepadatannya. Jadi tingkat kepadatannya udah kelihatan, dan ini anakannya perkiraan ada di angka 350-an ya, sampai 500 ekor. Nah, kalau kalian pengen, harganya berapa? Ini 1 lubuk barongsai 3 juta. Jadi kalau kalian pengen harganya 3 juta, langsung ke WhatsApp-nya 0895 333 04 1970. Nah, ini 3 juta. Ini sama. Ini juga banyak anakannya nih, tapi lebih banyak yang ini. Ini indukannya tuh masih ada tuh. Ini anakannya, tapi lebih banyak yang tadi yang pertama. Kalau ini nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya ini juga sama. Ini kalau kalian pengen 2 lubuk, kita kasih harga di 5 juta ya. 2 induk. Female-nya kita kasih. Jadi female-nya kita kasih plus anakannya diambil di umur 2 bulan lah, 2 bulan up. Kalau mau 2 lubuk 5 juta. Kalau misalnya 1 lubuk, yang ini 3 juta. Jadi buat kalian silahkan dipinang untuk para sultan lah. Nah, ini yang udah lumayan mutasi Ini kalau kalian ingat kalau kalian pengen tahu, ini indukan dulu kita ngambil dari buyer. Jadi dulu ada buyer kita yang yang beli ikan ke sini, terus kita ambil lagi hasil panenannya, terus kita breeding lagi. Jadi kalau misalnya rekanan tuh kita ambil lagi indukannya. Tapi kalau misalnya enggak rekanan nggak bisa, tapi kita ada batas minimalnya. Maksudnya batas minimal itu pengambilan, karena kalau misalnya jauh kita juga ada biaya transport segala macam. Jadi kita hitung biaya transportnya juga. Jadi jangan sampai kita zong di transportnya kalau jauh-jauh sedikit. Nah, ini yang udah mutasi, jadi ini enggak rata gedenya tuh. Jadi kita gabung ini anakannya sedikit-sedikit ini. Ini saya teman-temannya pada mati masalah. Jadi ini sisa-sisa perjuangan lah bisa dibilang. Jadi kita gabung semua tuh, ada FCCP. Jadi rata enggak gedenya enggak rata. Jadi masih kecil-kecil banget, karena memang ini bisa dibilang sisa-sisa perjuangan yang selamat dari kematian massal. Jadi nggak apa-apa lah, masih dikasih rezeki sedikit. Jadi kita syukuri aja, yang penting dia hidup lah, intinya kayak gitu aja. Nah, ini sama, kalau misalnya udah mutasi seperti ini, pakannya juga kalau bisa mah lebih banyak biar dia makan terus. Kalau kalau di sini kita nerapinnya sistem broiler. Jadi sistem broiler itu kita nerapin kayak di ayam, makan terus. Jadi nggak ada putusnya. Sama di ikan juga. Jadi kalau pengen cepet gede gampang. Airnya harus bagus kualitasnya. Terus pakannya terpenuhi. Pakan terpenuhi itu bukan cuman ngasih makan doang, tapi kualitas air juga kalian perhatikan, karena itu juga bisa menunjang pertumbuhan ikan biar lebih cepat besar. Kalau misalnya kualitas air nggak dijaga, itu bisa menyebabkan kematian massal. Jadi harus dijaga, dikontrol bener-bener untuk kualitas air. Nah, ini tinggal dikit lagi tuh ini tinggal dikit lagi, udah habis, udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar
kurang ini kutu airnya. Jadi kalian bisa lihat ya, kita dapatnya setengah kilo aja, kurang, minimal 1 kilo kita dapat. Kalau misalnya ikan mau makan semua, karena ini nggak kebagian semua sebenarnya, karena ini kita kasih tambahin air. Kalau nggak dikasih air nggak makan ikan sebagian, karena memang kebutuhan kita banyak kutu air, karena ikan udah lumayan banyak, kita ngebreed terus-terusan. Nah, 1 bulan ini kita ngebreed tembus di angka 200 pasang, jadi kutu air juga banyak. Nah, ini udah selesai, tapi yang sebelah sana belum dapat makan. Nah, yang di kolam 4 ini belum makan. 5 ada 1 2 3 4 5 sama 3 bak itu belum. Nanti kita nyerok di sini. Ini udah ada kutu airnya tapi belum banyak tuh. Di empang ini udah ada kutu airnya, udah kita cengkaling kemarin ikannya. Jadi sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.